implikasi dari penunjukan Mas Ahaye sebagai cawapres, ini berandai-andai aja, kalau hitung-hitungannya, kepada elektabilitas partai seberapa besar kalau menurut hitungan Demokrat? Ya kita berharap ada efek elektoralnya. Tapi pada dasarnya yang lebih penting adalah memang akan muncul semangat dari kader-kader partai. Yang itu yang membuat perbedaan mungkin nantinya adalah kemudian kader-kader partai sampai ke bawah pasti akan semangat. Jadi tidak langsung misalnya kalau jadi cawapres selalu elektabilitas naik, enggak juga. Yang menentukan memang kemudian muncul semangat gairah yang luar biasa dari kader-kader partai tersebut. Kalau melihat tokohnya ada yang jadi ada dalam surat suara lah kira-kira begitu. Tadi udah diceritakan sama Bang Andi, Bang Anto ini bahwa di survei-survei kalau disatuin sama Anies tinggi. Udah pernah dicoba belum dengan yang lain? Mas Ahaye dengan Pak Prabowo, Mas Ahaye dengan ada juga. Nggak setinggi Anies ya? Kita bikin simulasi toh. Memang kalau ditanya Mas Anies siapa yang pantas jadi wakilnya, paling atas Mas Ahaye. Oke. Kalau kemudian kita tanya kalau Mas Ahaye jadi wakil presiden, siapa yang pantas jadi calon presidennya? Anies. Ya Mas Anies. Jadi kesini ini agak. Jadi memang sudah tampak. Tapi sekali lagi itu dari pihak kami. Ya. Semuanya tergantung dari Mas Anies. Tapi kan cerminan masyarakat pemilih juga jadi begitu kan? Oh iya. Makanya salah satu kan urusannya adalah dalam satu piagam tersebut, salah satu yang menjadi kriteria adalah bisa memberi kontribusi bagi kemenangan. Ya kami percaya insya Allah AHY bisa memberi kontribusi untuk kemenangan. Mengangkat lagi, menyumbangkan lagi, tambahan lagi suara. Peluang bahwa Mas Ahaye akan tetap di koalisi perubahan seberapa besar? Dan apa syaratnya? Kalau di perubahan, ya 99,99% masih ada 0,01. Itu Tuhan yang menentukan. Kalau dipilih pasti akan 100%. Kalau dipilih sebagai cawapres. Kami memang komitmennya di situ. Komitmennya memang di koalisi perubahan ini. Yang ada sekarang ini bahwa proses untuk menyatukan kekuatan yang kemudian berkulminasi pada deklarasi dari capres-cawapres tersebut. Tapi kan tidak ujuk-ujuk sampai ke situ. Mungkin ada lebih dulu beberapa tahap-tahapan lebih dulu yang akan baru sampai ke situ. Bersamaan dengan itu kemudian menyatukan kekuatan dari 3 partai menjadi satu barisan. Mulai bikin langkah tadi kan sempat dibilang kesana-kesana. Siapa tahu nanti di putaran kedua ada perubahan. Ini menyiapkan perahu bahwa siap-siap untuk tidak maju atau gimana? Enggak, kita justru kan begini. Kalau kami maju putaran kedua, kan tetap butuh dukungan dari salah satu. Yang siapapun yang tersisih nantinya kan. Kalau 3, 1 tersisih. Misalnya kami yang maju, kami kan butuh dukungan. Yang tersisih ini pindah ke sini gitu ya? Boleh dong kita berharap bahwa dukungan dari mereka yang sudah tersisih masihlah kepada kami karena yang mungkin menang inilah. Pernah nggak disinggung di tim 8 koalisi perubahan? Contoh ketika Pilkada DKI, kan Mas Anies bersaing dengan Ahok, kemudian Mas Ahaye kalah. Tapi kemudian suara Mas Anies yang begitu jomplang, 17 ngeblok sama Mas Anies pada waktu itu. Akhirnya menang. Persis 17%. Artinya kan sebenarnya kecocokan Mas Anies sama Mas Ahaye ini sudah pernah terbukti. Sudah lama berarti kan begitu kalau Anda mau itu pernah disampaikan nggak cerita itu di koalisi di 8? Tentu saja dibahas. Kan kompatibilitas ini. Dan memang kalau dilihat Pilkada DKI pada waktu itu suara Mas Ahaye yang 17% itu langsung pada putaran kedua ngeblok sama Mas Anies. Sehingga kemudian bedanya persis sama. Jadi ini juga ada kemungkinan kalau 3 pasangan. Karena belum ada satupun capres yang pollingnya itu melewati 50% plus 1. 30 sekian. 30 sekian. Dan kemudian karena itu beda-beda tipis, naik dan turun. Sehingga akan ada putaran kedua kalau tiga pasang. Dan bagus saja. Dengan demikian tidak perlu ada polarisasi yang berlebihan seperti 2019. Kalau 2 polarisasi Sehingga
kalaupun ada putaran kedua nanti tinggal 2, kan waktu sudah singkat sekali. Dan kemudian yang tersisi bisa mendukung salah satu dari capres tersebut. Harapan kami, ya dukunglah kami kan begitu. Kalau kita lihat bahwa di 3 capres ini juga ada figur-figur utama. Prabowo, Pak Prabowo. Di Mas Ganjar, figur Bu Mega. Di Mas Ahaye dan Anies ini tentu ada figur Pak Surya juga. Ada figur Pak SBY. Ada Pak SBY SBY dari PKS pun ada. Ya. Apa namanya, Ketua Majelis Suro. Pak SBY lebih dari chemistry-nya lebih cocok kemana? Kalau Pak SBY kan apa namanya sekarang jadi pelukis saja. Penyanyi dan pelukis. Yang di depan Mas Ahaye. Mas Ahaye. Beliau sekarang Tutwuri Handayani kalau bahasa Jawa dari belakang tapi menguatkan. Tapi memang beliau adalah juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Nah, pada titik tertentu nanti apa namanya kami pun nanti Majelis Tinggi akan melakukan rapat sidang untuk menentukan secara resmi capres-cawapres. Begitu juga tentu saja kalau di PKS Majelis Suro, ada juga mekanisme di Nasdem, sehingga kita nanti sama-sama mungkin ya tekan-tekanan lah mendukung teken capres, bukan tekan ya. Ya, teken. Sama teken. Jangan tekan. Di kampung kita bilang teken. Sudah diteken belum? Udah teken. Kalau sudah diteken dah lurus semuanya. Ya kira-kira begitu, tapi mudah-mudahan bisa lebih cepat. Mudah-mudahan bisa lebih cepat. Nah, ini proses ini yang sedang kami lakukan. Tim kecil itulah tugasnya merapikan semua. Setelah itu melaporkan ke masing-masing kepada partai masing-masing. Lalu kemudian kita di partai kita memberikan apa namanya arahan-arahan atau mendorong lagi supaya tim kecil supaya lebih maju lagi, selangkah lagi supaya jangan ketinggalan dengan koalisi lain. Koalisi lain belum bicara cawapres sebetulnya. Sebenarnya sudah cari-cari juga mereka ini. Sudah cari-cari juga dan bisa saja apakah akhir bulan ini mereka atau paling tidak bulan depan saya rasa kedua koalisi juga pasti akan mengumumkan. Tapi saling mengunci rekan sendiri itu dalam koalisi itu sah ya? Kan Mas Muhaimin juga pernah bilang kalau nggak buru-buru diumumin kami akan evaluasi juga ini kan bisa. Saya rasa mungkin bilang bukan istilah mengunci, tapi masing-masing partai ketika 2 atau 3 partai menggabungkan kekuatan, ada banyak mekanisme, ada banyak proses yang harus dilakukan sehingga bisa 2 atau 3 partai itu mengambil sebuah kesepakatan bersama. Yang menyenangkan semua pihak. Yang bisa diterima oleh semua pihak. Dan masing-masing kan ada proses di dalam partai masing-masing kan gitu. Kami pun juga di Demokrat kan kalau Pilpres itu penentuannya di Majelis Tinggi Partai. Nah, karena itu di PKS ada Dewan Syuro, di Nasdem ada mekanisme lain lagi yang pada titik tertentu semua harus bermuara ke situ dan begitu semuanya sudah siap, siaplah. Tapi sekali lagi ada prosesnya dan kita ingin sebaiknya lebih cepat. Lebih cepat. Kalau di level bawah? Kalau di level bawah tidak ada masalah karena pilihan akan ada partai dia elitnya memilih yang itu. Iya, mereka lari. Sebenarnya apa namanya grassroots-nya pilihannya ke situ. Nah, itu berbahaya sebenarnya. Kalau di Demokrat satu. Kalau Demokrat sekarang ini kalau kita lihat mayoritas ke Anies. Sudah ke Anies. Mayoritas sudah ke Anies. Ya. Jadi apalagi kalau nanti sudah resmi deklarasi. Ini 100% itu kira-kira. Ini yang ditunggu selalu ya. Kapan deklarasi maka full speed bergerak semuanya. Karena mesin partai kemudian juga langsung bergerak semua. Itu bedanya di situ. Sekarang kan kebanyakan mesin partai berpikirnya adalah pileg. Pileg dulu, iya. Kemarin kan kita caleg. Habis itu lagi apa namanya tegang-tegang terbuka apa tertutup ini. Alhamdulillah Mahkamah Konstitusi bilang terbuka. Jadi caleg-caleg kemudian sudah baru mulai lagi karena kemarin kan kalau tertutup yang nomor 2, nomor 3, nomor 4 aku tidur aja lah Bang katanya. Nanti ngapain dapat suara pun repot-repot yang nomor 1 ya. Ketua umum. Nah, jadi kemarin caleg-caleg kita itu mesin partai semuanya lah ini. Pikirannya harus terbuka tertutup itu. Alhamdulillah sekarang terbuka, maka semua caleg-caleg yang bontot pun itu mulai bergerak sekarang. Pikirannya pada di pileg.
urusan pilpres ini yang kita ini nih, Iya. elit partai di DPP masing-masing itu yang kemudian menyusun strategi bagaimana supaya, karena kalau urusan pilpres ini memang ya ada di pimpinan pusat partai masing-masing. Tapi tetap berpengaruh siapa yang dipilih. Tapi begitu pada sudah gerakan ada lapangan. dipilih, maka mesin politik sampai ke bawah itu langsung juga bergerak dalam konteks pilpres selain pileg. Oke, ya. Masih berapa bulan menuju pendaftaran pilpres? Bulan September ya? Sebenarnya itu Oktober November itu pendaftarannya. Iya. Tapi sekali lagi kampanye cuma 75 hari. 75 hari. Nggak mungkin Anda mau keliling seluruh Indonesia lalu di Jawa aja satu provinsi jumlahnya 30 juta. Iya. Nggak mungkin Anda cuma stop 1-2 tempat. Kalau di Jawa Tengah hanya di Semarang dan Solo. Bagaimana dengan daerah ada berapa dapil di situ? Harus di cover semua. Belum lagi yang jauh-jauh. Karena itu nggak mungkin. Sekarang ini harus kita mulai sosialisasi. Sosialisasi bukan kampanye. Memperkenalkan. Lalu kemudian berdialog dengan masyarakat. Supaya masyarakat mulai tahu visinya apa. Misalnya Mas Anies ini. Apa visi misinya. Bagaimana perubahan yang dikatakan itu. Apa yang mau dilakukan perubahan. Tapi ada juga yang perlu dilanjutkan. Yang masih baik. Yang sudah baik. Ya kita lanjutkan. Tapi yang kita fokus bagaimana perubahan-perubahan yang harus dilakukan. Oke, full speed tapi jangan lama-lama. Jangan lama-lama, karena kita sudah mesti bergerak segera. Waktu jalan terus. Oke, baik, masih ada 3 bulan tapi jangan lama-lama. Mudah-mudahan segera terbentuk keinginannya Partai Demokrat. Terima kasih. Terima kasih. Ya.